kesulitan gitu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman tuh kalau dari pengadaan TIK itu lebih tahu lah. Kalau TIK tuh berarti butuh clearance gitu. Jadi dia udah tahu nih, oh izin yang diperlukan tuh clearance. Tapi biasanya izin-izin yang lain gitu ya, itu yang kadang apa ya? Mungkin karena dari sisi teknisnya mereka belum punya pengalaman gitu ya. Atau misalnya karena apa ya misalnya kayak ada pengadaan sesuatu yang belum pernah dilakukan di UNOR tersebut gitu ya, sehingga kurang tahu nih sebenarnya untuk pengadaan itu tuh perlu menyiapkan apa sih sebelumnya. Nah itu kan informasi-informasi yang mungkin sebenarnya bisa disediakan oleh dari tim KPBJ. Nah jadi hal-hal seperti perizinan gitu ya, jadi ini pun menjadi perhatian DJA tiap kali kita melakukan penelaahan renja. Bahwa salah satunya itu selain kita juga mengajukan KK dan RAB, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan perizinan itu diwajibkan di tahun perencanaan kita penuhi. Contohnya mungkin kayak dulu kan pernah kita ngajuin SLF, oh udah ada surat rekomendasi dari damkarnya enggak? Terus pernah ada mau renovasi gedung ruang arsip ya. Nah itu ada rekomendasi dari konsultannya, bagaimana perhitungan biaya dan sebagainya. Nah itu yang kondisinya dalam proses penelaahan itu diminta oleh DJA. Nah itu jadi itu selanjutnya. Nah ini juga mungkin yang perlu kita sepakati nih Mas Giri dengan teman atau dengan pimpinan UNOR ya lebih tepatnya. Jadi bagaimana kita itu menetapkan di porsi anggaran kita yang mana sih yang strategis, yang mana sih sebenarnya anggaran itu kalau bisa nggak semudah tiap kali ditawarkan revisi POK tuh diajukan tuh revisi gitu. Jadi justru itu yang bagaimana dalam satu satu RO itu mungkin ya, kira-kira yang strategis dan tidak kita minim revisi itu yang mana? Gitu. Kita jaga ketersediaan anggarannya gitu ya. Nah, memang ada satu RO itu kadang-kadang yang kita anggaplah itu berarti menjadi komponen anggaran utama. Nah, jadi yang bisa kita sasar untuk katakanlah revisi gitu ya, itu adalah komponen yang sifatnya pendukung. Nah, mohon izin sebelumnya kalau dari BPQ memang biasanya mungkin kalau teman-teman juga mengikuti tahapan optimalisasi anggaran di LKPP, pasti yang pertama kali disasar apa belanjanya? Yang dianggap belanja pendukung kira-kira teman-teman? Perjadin, betul. Perjadin itu selalu dianggap pendukung oleh teman-teman DJA. Padahal ya sebenarnya ada beberapa output yang kaitannya itu sangat erat dengan pelaksanaan Perjadin. Nah, tapi ketika hal-hal tersebut tidak bisa kita buktikan, gitu ya. Jadi masih dan tidak bisa kita buktikan yang pertama. Sama yang kedua memang karena mereka ini kan sejak COVID gitu ya, semuanya dianggap bisa dilakukan secara online gitu. Makanya kenapa perjalanan dinas itu menjadi salah satu sasaran untuk automatic adjustment gitu, atau blokir. Itu yang menjadi salah satu sasaran gitu ya. Dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari BPQ juga ketika melakukan optimalisasi, karena kami tahu bahwa kalau Perjadin ini dipertahankan gitu ya, bisa jadi memang tadi resiko bahwa DJA itu akan merasa itu tidak diperlukan gitu ya. Nah itu akan besar gitu. Jadi makanya kita kalau bisa tuh penganggaran itu memang seoptimal mungkin. Kalau memang butuh Perjadin nggak apa-apa. Kita tidak bilang bahwa semua Perjadin itu nggak ada fungsinya, enggak. Perjadin itu memang ada yang fungsinya untuk pencapaian target. Nah tapi itu yang perlu kita sampaikan.
dasarnya begitu ya, dasar untuk penganggarannya. Nah jadi tadi selain tadi optimalisasi anggaran itu bisa lebih baik, maka hasilnya ada minim blokir, minim revisi POK begitu ya. Jadi dampaknya mungkin kalau dari kita ya tadi nilai IPA-nya jadi bagus, kemudian juga karena kemudian juga mungkin Mas Pandu ya yang merasakan sendiri kalau tiap kali revisi POK yang capek siapa Mas Pandu? Pakai Mas Biza, Mas Biza yang ikut. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi nih, kalau misalnya PPK juga terlibat dalam revisi POK ya? RP, maaf, revisi RP. Jadi pas tahun pelaksanaan. Nah itu kan lumayan ya Mas Mbak PPK begitu ya. Jadi bukan hanya perencanaannya yang capek nulis KKRAB, tapi bagaimana PPK juga memikirkan lagi nih kalau anggarannya berkurang, apa sih yang harus disiapkan, apa sih yang harus, misalnya katakanlah dokumen kita udah siapin, wah ternyata harus revisi lagi gitu ya. Nah itu banyak hal sebenarnya, makanya sebenarnya kita juga sangat mendorong bahwa perencanaan di tahun T-1 itu juga kita ikhtiarkan gitu ya, bahasanya Mas Diri tadi, kita ikhtiarkan untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin kalau dari saya seperti itu ya. Kalau dari timelinenya sendiri memang tadi seperti yang Mas Diri sampaikan kan bisa dimulai dari pagu indikatif gitu ya. Sebenarnya kalau KAKRAB KAKRAB itu sebenarnya ada sebelum pagu indikatif, sudah ada dari UNOR, sudah diminta. Itu tujuannya adalah untuk mengajukan kebutuhan anggaran LKPP idealnya seperti apa. Itu sebelum di awal Januari mungkin ya, Januari atau bahkan T-2 itu sudah diminta. Dan KKRAB-nya itu awal Januari itu sudah diminta. Cuman sifatnya memang masih ideal, besar biasanya tuh kan. Nah, dan kita tahu sendiri dari teman-teman Kemenkyu dan Bappenas, begitu pagu indikatif tiba-tiba dar gitu kan, turun. Jangankan naik, turun gitu kan anggarannya. Jadi akhirnya makanya kenapa kita kemarin diskusi, apakah sebenarnya proses perencanaan ini kita lakukan secara mendalam begitu ya. Maksudnya review yang intensifnya itu setelah pagu indikatif gitu ya Mas Diri ya. Jadi setidaknya gambaran anggaran LKPP itu udah ada di pagu indikatif gitu. Karena kalau sebelum pagu indikatif itu kita anggaran ideal, itu angan-angan kita gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di sini sudah mulai melakukan review pengadaan tadi atau pendampingan rencana pengadaan di UNOR, sebenarnya memang di situ bagus, bukan tidak boleh ya, bagus juga gitu. Karena justru tadi dari sisi kita kalau bicara soal sesuai dengan kebutuhan itu justru sebelum pagu indikatif. Nah setelah pagu indikatif kita berbicara sesuai anggaran, bukan sesuai kebutuhan gitu ya. Ya mungkin dari saya sedikit seperti itu tambahannya Mas Diri, Mbak Deska. Mungkin kalau ada Mas Biza mau nambahin. Terima kasih Mas Diri dan